Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam Rahayu. Kalian tahu nggak kalau ternyata kerajaan Kutai itu nggak pernah ada? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, masa sih perasaan waktu pelajaran di sekolah dulu kerajaan Kutai udah dibahas kalau itu adalah kerajaan tertua di Indonesia? Di tengah pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah, kita semua pernah mengenal nama besar kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Namun siapa sangka, di balik narasi yang sudah melekat itu, tersimpan sebuah teka-teki sejarah yang mengguncang. Kerajaan Kutai yang disebut-sebut berdiri pada tahun 400 Masehi ternyata tak pernah menyebutkan dirinya dengan nama itu. Dalam dunia akademik, dikenal dua nama besar. Yang pertama, kerajaan Hindu yang diyakini sebagai yang tertua di Indonesia, dan yang kedua, kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam dan muncul jauh kemudian, sekitar abad ke-13. Segalanya bermula pada tahun 1879, ketika 4 buah prasasti kuno yang dikenal dengan nama Prasasti Yupa ditemukan di Bukit Bubus, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, menggambarkan silsilah seorang raja bernama Mulawarman serta berbagai kebajikannya. 7 prasasti ditemukan secara total, namun tak satu pun dari naskah batu itu menyebut nama kerajaannya. Tak ada satu kata pun yang menuliskan Kutai sebagai nama resmi dari kekuasaan tersebut. Namun, dalam dunia sejarah, ketiadaan bukanlah akhir. Karena prasasti-prasasti itu ditemukan di daerah yang kini dikenal sebagai Kutai, maka para sejarawan kolonial Belanda pun menamai kerajaan tersebut sebagai Kerajaan Kutai. Nama itu kemudian digunakan turun-temurun hingga kini, menjadi bagian dari buku pelajaran, artikel, dan bahkan narasi nasional. Tetapi, apakah benar nama kerajaan itu adalah Kutai? Ataukah ini hanya penamaan modern yang dilekatkan demi memudahkan referensi? Penelusuran lebih dalam terhadap sejarah kerajaan ini membawa kita pada sejumlah nama alternatif yang muncul dalam berbagai catatan sejarah. Selain kerajaan Kutai, sejarawan juga pernah menyebut kerajaan ini dengan nama Kerajaan Mulawarman, Kerajaan Kutai Mulawarman, hingga Kerajaan Martadipura. Bahkan ada juga yang menambahkan kata Ing menjadi Kerajaan Kutai Ing Martadipura. Namun, dari semua nama tersebut, tidak ada satupun yang memiliki dasar bukti arkeologis yang kuat. Sebuah titik terang muncul dari sebuah manuskrip kuno yang kini tersimpan rapi di perpustakaan Berlin, Jerman. Naskah itu berjudul Surat Salsila Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara, ditulis oleh Hatib Muhammad Tahir pada tahun 1849 dalam huruf Arab Melayu. Dalam naskah ini, dijelaskan bahwa pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara menyerang sebuah kerajaan bernama Martapura di Muara Kaman. Setelah memenangkan pertempuran, kerajaan yang sebelumnya kecil itu menggabungkan diri dengan Martapura dan berubah nama menjadi Kutai Kartanegara Ing Martapura. Nama Martapura sendiri diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, Amarta yang berarti kehidupan dan Pura yang berarti kota atau istana. Maka, Martapura adalah kota kehidupan, nama yang begitu dalam dan menyiratkan kejayaan peradaban masa lampau. Dari naskah tersebut, banyak sejarawan menyimpulkan bahwa sebenarnya nama asli kerajaan Hindu tertua itu adalah Martapura, bukan Kutai seperti yang selama ini diyakini. Nama Kutai baru digunakan beberapa abad kemudian, ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti membangun pemukiman baru di muara Sungai Mahakam sekitar abad ke-13. Dengan demikian, seluruh narasi tentang kerajaan Kutai yang kita kenal sekarang mungkin hanya bayang-bayang dari kerajaan yang lebih tua dan lebih besar yang sebenarnya bernama Martapura. Satu-satunya sumber utama yang mengisahkan tentang kerajaan ini adalah 7 prasasti Yupa. Dari sanalah para sejarawan mulai menyusun kembali potongan-potongan kisah masa lalu yang telah lama terkubur. Dalam salah satu prasasti, disebutkan silsilah Raja Mulawarman. Di bagian paling awal tercantum nama Maharaja Kudungga, seorang pemimpin yang bergelar Anumerta Dewa Warman, yang juga merupakan kakek dari Mulawarman. Nama Kudungga dipercaya sebagai pendiri awal kerajaan Martapura. Ia disebut berasal dari kerajaan Champa, yang kini berada di wilayah Kamboja. Kudungga datang ke Nusantara dan menetap di Kalimantan, di sekitar Sungai Mahakam, pada masa ketika ajaran Hindu belum berkembang luas di tanah ini. Ia lalu menjadi kepala suku di daerah tersebut, memimpin kelompok masyarakat yang sederhana, dan belum memiliki struktur kerajaan.
Namun setelah ajaran Hindu mulai masuk dan menyebar di Martapura, sistem pemerintahan yang awalnya berbentuk komunitas berubah menjadi kerajaan. Maharaja Kudungga pun menjadi raja pertama Martapura. Meski saat itu kerajaan masih kecil, namun langkah itu menjadi fondasi penting dalam sejarah panjang wilayah tersebut. Setelah Kudungga wafat, tahtanya diwariskan kepada putranya, Aswawarman. Disinilah pengaruh Hindu mulai terasa lebih kuat. Nama Aswawarman sendiri menggunakan akhiran Warman, yang khas digunakan oleh masyarakat India bagian selatan pada masa itu dan menandakan mulai terbentuknya dinasti Hindu. Ia juga dipercaya sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan karena mulai membangun sistem dinasti turun-temurun. Aswawarman bahkan dianggap sebagai perwujudan atau keturunan Dewa Surya, simbol penting dalam keyakinan Hindu. Meskipun tak banyak yang diketahui tentang masa pemerintahannya, ia merupakan figur penting yang mengukuhkan keberadaan Martapura sebagai kerajaan. Setelah Aswawarman, tampuk kekuasaan berpindah kepada putranya, Mulawarman. Pada masa inilah kerajaan Martapura mencapai puncak kejayaan. Kejayaan ini tidak hanya terlihat dari kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga dari tingginya peradaban masyarakatnya, terutama dalam bidang agama dan intelektual. Prasasti Yupa yang dibuat pada masa pemerintahan Mulawarman ditulis menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta, sebuah kombinasi yang hanya dikuasai oleh kaum terpelajar, yaitu para Brahmana. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Martapura telah memiliki golongan intelektual yang sangat maju pada masa itu. Tulisan-tulisan tersebut menjadi bukti bahwa para pendeta di kerajaan ini bukan hanya rohaniawan, tetapi juga ilmuwan dan ahli bahasa. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan dan taat kepada ajaran Hindu. Ia secara rutin memberikan persembahan kepada para Brahmana. Dalam salah satu prasasti Yupa disebutkan bahwa Mulawarman pernah menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para pendeta. Jumlah yang sangat besar menggambarkan betapa makmurnya kerajaan ini. Selain sapi, prasasti juga mencatat berbagai jenis persembahan lain yang tak kalah luar biasa, seperti segunung minyak kental, lampu dengan bunga melati, air keju, minyak wijen, dan belasan sapi jantan. Bahkan ada catatan yang menyebutkan angka 40.000, namun bagian akhir prasasti itu sudah rusak dan tak terbaca, sehingga jenis persembahan itu tidak bisa dipastikan. Namun yang pasti, jumlah itu menandakan betapa besar kemurahan hati Raja Mulawarman dan betapa sejahteranya negeri yang ia pimpin. Dari kekayaan persembahan itu, para sejarawan menyimpulkan bahwa Martapura adalah kerajaan yang tidak hanya kuat, tapi juga sangat kaya dan teratur. Ia memiliki sistem yang memungkinkan kemakmuran menyebar luas hingga masyarakatnya hidup aman dan tentram. Namun sebagaimana semua peradaban besar di dunia, kerajaan Martapura pun akhirnya menemui titik akhir. Setelah wafatnya Raja Mulawarman, pamor dan kekuatan kerajaan ini mulai meredup. Tidak ada catatan yang rinci mengenai raja-raja penerus Mulawarman, dan sejarah kerajaan perlahan tenggelam dalam kabut waktu. Para sejarawan memperkirakan berbagai faktor menjadi penyebab kemunduran Martapura. Bisa jadi karena konflik internal di antara keturunan kerajaan, atau mungkin karena munculnya kekuatan-kekuatan baru di sekelilingnya yang semakin menguat. Salah satu pesaing utama yang kemudian menjadi penakluk Martapura adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara mulai muncul pada abad ke-13 Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini tergolong kecil dan tak begitu diperhitungkan. Namun secara perlahan, kekuatan mereka terus tumbuh, baik secara militer maupun politik. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memperluas kekuasaan, mulai dari strategi pernikahan antar kerajaan hingga manuver kekuatan bersenjata. Puncak dari persaingan ini terjadi pada tahun 1635. Di tahun itulah, pasukan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Pangeran Sinum Panji mendapat berhasil menaklukkan Martapura yang saat itu dipimpin oleh Raja Dharma Setia. Pertempuran besar itu menjadi penanda akhir dari kerajaan Hindu tertua di Nusantara setelah lebih dari 12 abad berkuasa. Setelah penaklukan itu, kerajaan Kutai Kartanegara secara resmi menggabungkan Martapura ke dalam kekuasaannya dan mengubah nama kerajaan mereka menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Nama ini menjadi simbol atas keberhasilan penyatuan dua kekuatan besar dan menjadi jejak sejarah yang membentuk narasi baru di Kalimantan Timur. Begitulah akhir dari kisah megah kerajaan Martapura yang selama ini kita kenal dengan nama Kutai. Sebuah kisah tentang peradaban, kekuatan, kebijaksanaan,
dan akhirnya kehancuran yang tergores abadi dalam prasasti-prasasti batu di tepian Sungai Mahakam. Dari kisah panjang kerajaan yang kita kenal sebagai Kutai dan yang ternyata bernama Martapura, kita belajar satu hal penting, bahwa sejarah tidak selalu seperti yang tertulis dalam buku pelajaran. Ia tersimpan dalam batu-batu bisu, dalam prasasti yang nyaris hilang dimakan usia, dan dalam nama-nama yang kita warisi tanpa pernah bertanya asal-usulnya. Kerajaan Martapura yang dahulu berjaya, dengan raja bijaksana seperti Mulawarman, menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan sebuah negeri bukan hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi dari bagaimana pemimpinnya membawa rakyat dalam keadilan, kesejahteraan, dan keluhuran akhlak. Raja Mulawarman dikenal bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi karena kemurahan hati dan kepeduliannya terhadap kaum Brahmana. Ia mencintai ilmu, menghidupkan upacara keagamaan, dan memuliakan para pendeta sebagai penjaga cahaya pengetahuan. Namun, sehebat apapun kejayaan sebuah kerajaan, semua akan mengalami masa kehancuran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 26. Katakanlah, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan MU segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan kehormatan adalah milik Allah semata. Ia bisa mengangkat satu kaum dan menjatuhkan yang lain, tergantung pada seberapa dekat mereka dengan keadilan, kebenaran, dan keikhlasan dalam memimpin. Kisah kerajaan Martapura bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa kini. Apakah kita telah belajar dari sejarah? Apakah kita mengutamakan ilmu, keadilan, dan kebaikan dalam setiap peran yang kita emban? Semoga dari sejarah yang terkubur dalam batu ini, kita bisa menggali hikmah untuk membangun masa depan yang lebih terang, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah.